Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I hope you are in a good condition. Mari kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Bu Naila punya beberapa gambar. Silahkan kalian amati gambar-gambar ini. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Dan kemudian Bu Naila punya dua pertanyaan. Yang pertama, what do you see in the picture? Apa yang kamu lihat pada gambar? Ya, they are product package. Mereka adalah kemasan produk. Tadi ada makanan, minuman, dan obat. Kemudian, what are written on this package? Apa yang tertulis pada kemasan-kemasan itu? Tadi ada nama produk, kemudian mereknya, kemudian ada juga bahan-bahannya, ada jumlahnya ya. Nah, itu semua dinamakan label text. So, what is label text? Apa itu teks label? Okay, we are going to learn chapter 3. Kita akan belajar bab 3. Judulnya adalah Be Healthy, Be Happy. Kalian siapkan alat tulisnya, kemudian LKS. Bisa kalian sambil simak. Kalian tulis beberapa jika ada penambahan ya. Kemudian tujuan pembelajarannya. Yang pertama, identify the parts of a label. Yang kedua, identify and understand the certain things mean on a food label also. Kemudian yang ketiga, identify the social function of label text. So, what is label text? Apa itu teks label? And what is the purpose? Apa tujuannya? And what are the social function? Dan apa fungsi sosialnya? Nah, untuk menjawab semua ini, let's check it out. Label text is a text that used to give information about the product. Teks yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebuah produk. Kemudian the purpose of label, tujuannya to give the detailed information about the product, memberi informasi rinci tentang sebuah produk. Kemudian the social function-nya atau fungsi sosialnya, mempelajari label text yaitu to choose food, beverage, or medicine which is suitable and safe. Yang kedua, to avoid negative effects of food or beverage or medicine. Yang ketiga, to get the best result of medication. Nah, kemudian, what is on label text? Apa yang ada pada teks label? Yang harus ada dalam teks label itu apa saja? Nah, untuk di bab ini kita hanya fokus pada label makanan, minuman, dan obat. Nah, yang pertama kita akan membahas label text of food and drink. Teks label makanan dan minuman. The parts of food and drink label. Bagian-bagian label makanan dan minuman. Nah, ini yang biasanya ada dalam label makanan dan minuman ini. Nah, yang pertama, brand of product. Brand of product itu merek produknya. Misalkan ada tadi Lay's, kemudian ada Fanta, itu mereknya. Kemudian yang kedua, the name of the product. Name of product ini adalah jenis produknya. Kalau Lay's tadi kan berarti makanan ringan dari kentang. Nah, itu jenis produknya. Kemudian kalau Fanta tadi jenis produknya berarti minuman bersoda. Nah, seperti itu. Bedanya brand dan name of product. Kemudian yang ketiga, the descriptions of the product, deskripsi produk. Nah, ini deskripsi atau gambaran singkat tentang produk tersebut. Kemudian yang keempat, the content or amount of the product in the package, isi atau jumlahnya. Nah, kemudian yang kelima, the ingredients of the product, bahan-bahan produk. Nah, ini biasanya di dalam kemasan tertulis ingredients. Nah, itu biasanya ada ya. Kemudian yang keenam, the direction about the product, petunjuk produk. Petunjuk produk dalam makanan ini biasanya cara penyajian, petunjuk penggunaan atau cara penyajian sebuah
produk makanan atau minuman. Kemudian yang ketujuh, the directions to store the product, petunjuk penyimpanan, misalkan harus disimpan pada suhu berapa. Nah, itu kan biasanya ada. Kemudian yang kedelapan, the expiry date of the product, tanggal kadaluarsa produknya. Kemudian, nah, untuk lebih pahamnya, kita lihat contoh di bawah ini, the example of food label, contoh label makanan. Nah, ini labelnya, kemudian ini bagian-bagian dari label ini. Yang pertama, brand of product. Nah, mereknya berarti Nissin. Kemudian name of produknya atau jenisnya cup noodle atau mie gelas. Kemudian deskripsinya ini. Nah, sudah saya kasih tanda ya. Kemudian jumlahnya jelas di situ 71 gram. Kemudian bahan-bahannya juga jelas karena ada tulisannya ingredients. Kemudian direction to use, petunjuk penggunaan, atau di sini karena makanan berarti cara penyajiannya. Kemudian kalau yang nomor 7 itu direction to store, petunjuk penyimpanannya kebetulan tidak ada, jadi tidak saya tuliskan statementnya. Kemudian expiry date-nya atau tanggal kadaluarsanya juga tidak saya tuliskan karena tidak ada dalam kemasan ini. Kemudian yang kedua, contoh label minuman. Nah, ini. Nah, brand of produknya apa di sini? Mereknya Barsoti. Kemudian jenisnya apa? Jenis minumannya di sini jus. Kemudian deskripsinya ini jumlahnya jelas, di situ ada 1,89 liter, berarti menunjukkan isi. Kemudian bahan-bahannya sudah jelas, ada tulisannya ingredients. Kemudian direction to use. Nah, ini ada use unexpired product within 7 days of opening. Ada kata use di situ, berarti dia adalah petunjuk penggunaan. Kemudian yang ketujuh, direction to store. Direction to store-nya petunjuk penyimpanannya di situ ada keep refrigerated. Nah, harus disimpan dalam kulkas ini. Kemudian yang ke-8, expiry date-nya atau tanggal kadaluarsanya. Di sini ada the 20th of June 2021. Nah, ini ya, ada EXP. Nah, EXP ini biasanya singkatan dari expired, gitu ya. Kemudian yang kedua, label text of drug or medicine, teks label obat. Nah, elementsnya atau bagian-bagiannya hampir sama dengan yang tadi. Yang pertama brand atau merek, kemudian name, jenis obatnya, apakah untuk sakit kepala atau batuk kering atau yang lain. Nah, itu maksudnya jenis obatnya. Kemudian ada description, sama kayak tadi, ada konten, ada kalau di obat ini ada penambahan use atau uses, kegunaannya. Kemudian yang keenam, petunjuk penggunaan atau dosisnya. Nah, misalkan 3 kali berapa, satu hari berapa kali, kemudian dosisnya 1 sendok makan atau bagaimana, itu petunjuk penggunaan. Kemudian yang ketujuh, direction for storage, petunjuk penyimpanannya. Hampir sama ya. Kemudian yang ke-8 juga tanggal kadaluarsa atau expiry date. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada Pinex. Nah, ini label obat. Nah, yang pertama brand of drug, otomatis jelas ya, mereknya Pinex. Kemudian name of drug, jenis obatnya ini apa? Nah, children's cough syrup, sirup batuk anak. Kemudian deskripsinya di situ ada. Di situ udah ada ya. Kemudian isinya jelas 75 ml ini. Kemudian penggunaannya, it relieves dry cough. Dia atau Pinex ini menyembuhkan batuk kering. Nah, untuk mengobati batuk kering.
Nah, ini penggunaannya. Kemudian direction to use and dosage, petunjuk penggunaan dan dosisnya. Nah, di sini tertulis use medicine according to physician's instruction. Nah, harus berdasarkan resep. Kemudian direction to storage atau petunjuk penyimpanan, keep it in moderate temperature. Nah, di situ kemudian ada keep away from children, harus dijauhkan dari jangkauan anak. Ini termasuk juga petunjuk penyimpanan. Kemudian expiry date-nya, nah ini ada EXP. Nah, ini biasanya menunjukkan tanggal kadaluarsa. The 20th of June 2021. 20 Juni 2021. Itu materi kita pada pagi hari ini. Kemudian untuk latihan, for assignment, untuk tugasnya, yang pertama, look for a label. Carilah sebuah label, boleh makanan, minuman, ataupun obat, salah satu. Kemudian yang kedua, put a label on your notebook. Letakkan label itu pada buku catatan kalian, ditempelkan, dipotong, kemudian ditempelkan. Yang ketiga, identify the label based on the examples I have explained. Identifikasi labelnya berdasarkan contoh-contoh yang sudah Bu Naila terangkan. Nah, contohnya seperti ini formatnya. Ini label kamu, ditempelkan di buku tulis, kemudian di sampingnya atau di bawahnya kalian tulis bagian-bagiannya sesuai dengan yang tadi ya. Kalau makanan ya pakai bagian yang makanan, minuman, kemudian yang obat ya obat. Nah, ini kemudian kamu identifikasi jenis obatnya, jenis produknya apa, mereknya apa, kemudian jumlahnya berapa, dan yang lain. Itu ya, saya rasa cukup sekian dari Bu Naila, semoga bermanfaat. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.